Officer Guzman with Downers Grove. Do you have your license on you? Tonight. Yeah, I'm gonna explain. I'm sure you're confused. I'll explain everything to you. You're Christina? Yes. Okay, Christina, do me a favor. Can you step out of the car for me? I know you're confused. I'll explain everything to you. You don't have anything on you. You can just grab whatever you need. Whatever I need. Yeah. Jadi ada seorang guru SMA wanita, dan guru ini adalah seorang pelatih private sepak bola pria dan wanita, dan dia melakukan pelecehan seksual kepada murid-muridnya yang masih di bawah umur. Tanpa basa-basi yang sudah basi, langsung ke ceritanya. Ingat, fokus pada fakta di dunia nyata. Dia adalah Christiana Formela, lahir pada 29 Desember 1994. Di saat tahun 2025, dia sudah berumur 30 tahun. Christiana ini berkuliah di Universitas Concordia. Setelah lulus dari sana, dia mendapatkan sertifikat mengajar. Dan di tempat kuliah itu juga, Christiana ini menemukan suaminya sekarang, yaitu Michael. Dia adalah seorang atlet baseball, dan mereka ini menikah pada Agustus 2024. Christiana mendapatkan lisensi mengajar di tahun 2017 dan memulai karirnya sebagai guru itu pada tahun 2020 di Downers Grove South High School, Chicago, Amerika Serikat. Profesi Christiana ini mengutamakan rasa kepercayaan, empati, dan profesionalitas dalam mengajar. Yang berarti dia adalah orang yang tepat nih, karena dari sekian banyak yang melamar pekerjaan itu, dialah yang terpilih. Reputasinya sebagai guru itu ya bagus lah teman-teman. Sampai pada tahun 2021, Christiana ini memperluas pekerjaannya untuk menjadi pelatih sepak bola private pria dan wanita. Di balik pekerjaannya yang sangat akademis, ternyata ada hal-hal yang nggak disangka sama sebagian orang. Jadi ada satu momen Christiana ini memiliki murid yang dia bimbing secara khusus bernama Connor, yang berusia 15 tahun. Dan Connor juga adalah salah satu murid bimbingannya dalam mengajarkan sepak bola private. Yang berarti hubungan antara Christiana dan muridnya Connor ini makin sering ya kan. Maksudnya hubungan secara langsung di sekolah ya. Nah, sampai pada tahun 2023, Christiana ini memulai kontak lewat platform resmi dari sekolah. Jadi ini adalah sebuah platform khusus untuk chattingan antara guru dan murid. Canggih juga ya sekolahnya. Nah, setelah sering mereka berinteraksi lewat platform dari sekolah tadi, Christiana ini mulai kelewat batas nih. Yang tadinya cuma ngobrolin masalah sekolah dan sepak bola, dia mulai membangun obrolan yang personal dengan Connor. Diajaklah Connor nih pindah ke personal chat. Nah, di personal chat ini Christiana ini makin menjadi-jadi teman-teman. Dan dia ini tertarik dengan muridnya yang masih di bawah umur ini. Dan Christiana mulai mengirimkan chat-chat yang intensinya itu merayu dan genit lagi. Untuk lebih membangun hubungan personal Christiana dan muridnya tadi, jadi Christiana ini sering nih ngajakin Connor mabar game online. Ya mungkin biar lebih asik tadi ya kan, dan lebih relate mungkin ke muridnya. Dan Christiana juga menyuruh Connor untuk tidak mengaktifkan fitur pelacakan lokasi di HP-nya Connor, biar orang tua dari Connor ini nggak bisa ngedetect nih anaknya ini lagi di mana gitu maksudnya. Jadi seolah-olah rencana Christiana ini sudah sangat terstruktur banget teman-teman. Sampai pada Desember 2023, hubungan antara Christiana dan Connor ini makin naik lagi nih levelnya. Dari yang tadinya hanya sebatas chat dan main game online, dan sekarang mereka mulai bertemu secara langsung di luar jam sekolah. Jadi awalnya ada satu momen di saat murid-murid yang lain ini sudah pergi dari kelas dan hanya menyisakan Christiana dan Connor. Lalu Christiana ini menutup dan mengunci pintu ruangan kelas tersebut. Dan apa yang dilakukan sudah tergambarkan lah ya di pikiran kalian. Kenapa begitu? Karena terungkap dari isi chat antara Christiana dan Connor teman-teman. Yang isi chatnya itu begini. Gelo, ngeri banget ya. Ini guru cewek loh.
sudah menikah lagi. Kalau sudah sampai berhubungan badan, ya sudah pasti juga menyangkut dengan rasa emosional ya. Jadi di suatu waktu Kristiana ini berlibur lah bersama suaminya ke Italia. Nah, anehnya itu teman-teman, Kristiana ini sering banget nih chat sama Kanar yang sudah pasti chat pribadi dan intim ya. Sampai Kristiana ini curhat gitu ke si Kanar yang berumur 15 tahun ini, dan curhatnya itu tentang suaminya yaitu Michael. Ternyata Michael ini nih selingkuh kata Kristiana. Gak tahu bener apa enggaknya ya. Dan Kristiana ini bilang nih ke Kanar, kalau memang suaminya terbukti selingkuh, dia atau Kristiana akan mendapatkan warisan jutaan dolar. Maksud gua, lo tuh ngapain gitu curhat ke anak 15 tahun tuh soal hubungan pernikahan, dan ini lagi sampai bilang mau dapat warisan. Ya itu tuh buat apa coba? Dan ya Kanter juga mana peduli lah. Ya yang dia peduliin tuh hanya bermain doang gitu. Ya jelas anak umur 15 tahun, coba apa yang diharapkan gitu dari pemikiran anak yang berumur segitu. Sedangkan Kristiana nih ya sudah 30 tahun. Kelakuan Kristiana ini mulai tercium nih pada 15 Maret tahun 2025. Jadi awalnya ibu Kanner ini baru beliin HP iPhone baru gitu. Nah, terus ibunya Kanner ini ya lagi setting-setting lah. Sampailah ke sinkronisasi iCloud dari HP Kanner yang lama ke HP-nya yang baru. Nah, terus ibunya nih lihat lah riwayat chat anaknya ini kan. Dia lihat kan, set, ketemulah riwayat chattingan dia dengan gurunya yaitu Kristiana. Pas ibunya buka isi chatnya itu, waduh langsung marah banget nih ibunya. Dan karena menurut ibu Kanner ini nih isi chat dari mereka berdua ini sudah sangat menjijikkan karena ada yang berbau seksual dan pengancaman juga kepada Kanner. Dari situlah ibu Kanner ini melapor ke pihak sekolah Kanner, dan pihak sekolah langsung melapor ke polisi. Langsung ditindak cepat lah ya kan sama polisinya. Terus Kanner ini ditanya sama polisi, dan Kanner cuma bilang, iya benar saya telah berhubungan badan dengan gurunya yaitu Kristiana. Tapi semakin lama kami berhubungan, dia mulai mengancam saya. Dan saya ingin bilang ke orang tua, gak bisa karena saya malu, takut, dan bingung harus bertindak bagaimana. Yang intinya teman-teman, Kanner nih sulit lah buat ngungkapin semua hal yang pernah dilakuin Kristiana ke Kanner. Nah, ternyata setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak polisi, mulai terungkap semua teman-teman. Jadi hubungan antara Kristiana dan Kanner ini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun. Dan pertemuan mereka berdua ini secara fisik itu, di total dari bukti-bukti yang didapatkan tuh sudah berapa kali ya? Coba. 45 kali, dan kebanyakan di sekolah pelecehan itu terjadi, dan pernah juga di rumah pribadi Kristiana. Apa nggak gila coba nih guru? Maksud gue tuh mana coba suaminya nih? Ini mah bukan hilap doyan nih. Dan polisi ini menemukan bukti isi notes di HP-nya Kristiana tentang para korban yang pernah dilecehkan nih sama Kristiana. Yang isi tulisan dari notesnya itu katanya gini, kita tidak akan pernah bersama lagi. Aku bukan pilihan kedua. Akulah yang terbaik dari yang pernah kamu miliki, walaupun aku memiliki banyak kesalahan. Dan ada lagi isi notesnya Kristiana ini teman-teman. Yang inti dari isi notesnya itu adalah pengalaman hubungan badan dia dengan para korban, yaitu muridnya sendiri. Nah, setelah ditanya sama polisi, apa nih maksud dari tulisannya itu? Karena kan apa ya, bahasanya itu kayak ambigu gitulah, ini nih untuk suaminya atau untuk siapa gitu. Dan Kristiana ini menjawab kalau itu tuh bentuk rasa pelampiasan kecemasannya karena dia menduga kalau suaminya tuh selingkuh. Dan masalah kata-kata hubungan badan itu, kata Kristiana, itu semua adalah pengalamanku dengan suaminya. Bohong. Pada tanggal 16 Mei 2025, Kristiana ditangkap oleh pihak kepolisian saat ia sedang menuju perjalanan pulang dari sekolah tempat dia mengajar. You Christina? Okay, Christina, do me a favor. Can you step out of the car for me? I know you're confused. I'll explain everything to you. You don't have anything on you. You can just grab whatever you need. Whatever I need. Yeah, whatever you need. Your phone, your purse, your phone, grab it. You going somewhere? Or? Yeah, we're gonna explain everything to you guys. Goes off. It's right back over here. So, but yeah, unfortunately, we have to do it that way.
do me a favor. Just take this off. Can I ask you Of what? course, yeah. It's not like I said. It's not my investigation. Obviously, I'm here for a reason. So go ahead and turn around for me. So right now she's being detained, and there is a detective that needs to talk to you at the police department. On the other side. Once you get to the police department, you'll talk to the detective, and he'll explain everything to you. But you told me that you like when I At the moment, what this is about. other than that it's an investigation, that's all I can really tell you right now. I'm sorry. Excuse me, is my husband coming with? Yeah. He's taking his phone number down. We're saying something to him. We're just already down to the girls. The camera. Am I in trouble? Like I'm so lost right now. I'm Right now, he's taking one investigation and we're bringing you to the police department. Sure, you don't want a tissue or something? feeling I'm gonna throw up. A bag? Yes, please. Alright. I think I see something like that. Right here, if you stay with her, I'll go grab it. Oh my god. What the fuck? Just gonna put it on the floor here, alright? Okay. You paper towels on the floor here if you need it, alright? Okay. Thank you. Jadi yang awalnya Christiana terkena 3 dakwaan di bulan Mei dan di bulan Juni 2025 ini bertambah dan totalnya itu menjadi 52 dakwaan, yaitu 20 tuduhan serangan seksual kriminal, lalu 20 tuduhan pelecehan seksual berat, 6 tuduhan ajakan cabul ke anak di bawah umur, dan 6 tuduhan grooming. Dan kalau semua ini terbukti, Christiana mendapatkan hukuman 60 tahun penjara. Yang itu artinya saat dia bebas, dia sudah sangat amat tua. Tidak muda seperti sekarang gitu. Kalau masih hidup ya, kalau udah nggak ada ya mau gimana. Sebelum sidang pengadilan dimulai, untuk sekarang Christiana ini mendapatkan pembebasan sementara dengan catatan nggak boleh ketemu atau komunikasi sama anak di bawah umur. Kedua, nggak boleh nginjek area sekolah. Yang ketiga, harus pakai alat pelacak GPS di kaki. Dan yang terakhir, yang keempat, harus jaga jarak minimal 1,5 km dari korban. Jadi teman-teman, kasusnya ini nih viral banget lah. Karena ini nih nggak cuma soal hukum gitu. Ini nih soal kepercayaan. Guru dan pelatih adalah sosok yang seharusnya melindungi, membimbing, dan jadi panutan. Tapi di kasusnya Christiana ini, peran itu tuh dipakai untuk memanipulasi anak di bawah umur. Banyak orang di komunitas kaget, termasuk teman-teman terdekatnya. Ada yang marah, ada yang nggak percaya, bahkan ada yang masih bela dia juga. Suaminya pun katanya tetap berdiri di sisinya meski tuduhan ini keluar dan terbukti gitu. Dan dari kasus ini nih ya jadi pengingat lah buat kita kalau predator itu nggak selalu datang dari orang asing yang menyeramkan di jalan. Terkadang mereka itu muncul dari sosok yang benar-benar kita kenal dan dekat, bahkan kita hormati.
Ya contohnya seperti di kasus ini. Dan sekali lagi terima kasih buat lo yang udah nonton sampai di detik ini. Sekian, nama gue Ega Zulpanda. Sampai berjumpa di konten-konten selanjutnya. Ingat, fokus pada fakta di dunia nyata.